Kalau untuk ajaran Nabi Isa sendiri tidak menyeleweng. Karena Nabi Isa itu jelas sekali dia mengajarkan tentang tauhid ketuhanan. Bisa dilihat di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Dia memperkenalkan Tuhannya. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau siapa yang mau masuk surga, ada di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu bagi mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RKTV, saluran istiqomah nuansa Islami. Maaf, Pak Nasir, bagaimana ini dulu ceritanya kok Anda bisa memilih Islam sebagai agama yang sekarang diyakini? Apakah dulu pernah dialog atau pernah debat dengan orang Muslim atau mempelajari sendiri? Gimana nih ceritanya? Awal mula itu memang hobinya membaca. Hobinya membaca, terus pergaulan saya kan bebas. Mau dengan Islam, Kristen atau siapapun itu saya bebas. Jadi suatu saat itu saya perhatikan orang Islam itu ibadah. Nah, ketika itu saya lihat tuh, kenapa ajaran Bible kok yang melaksanakan orang-orang Islam. Nah, seperti kita kalau masuk rumah ibadah harus lepaskan tali kasut, harus basuh tangan, wajah dan kaki. Itu ada di dalam Alkitab? Insya Allah ada, cuman lama tidak, cuman masih ingat sedikit-sedikit. Tapi kalau ayatnya letaknya sudah saya lupa sudah. Dan di kitab Ulangan kalau tidak salah. Yang perempuan berkerudung harus berkerudung. Kalau nggak berkerudung dia sudah menghina Allah. Menghina. Itu ada di dalam Bible. Gitu. Ternyata yang menjalankan itu orang Muslim. Kita melihat kembali refleks ke belakang. Bunda Maria itu berhijab, dia nggak pakai tank top. Jadi kok ajaran-ajaran ini? Jadi saya tanya sama teman saya, kebetulan beliau mantan jebolan Gontor, bedah kitab suci. Saya tanya, kenapa ajaran-ajaran kami kalian yang menjalankan umat Islam? Jadi dia mulai jelaskan satu persatu. Akhirnya saya berpikir, ada benarnya juga ya. Itu tahun berapa kira-kira menjadi mualaf itu? 2004, kurang lebih tanggal 15 April. Ternyata setelah dialog dengan teman dari Gontor tersebut, Bapak Muhammad Nasir ini akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah. Dan ceritanya gimana ini? Tiba-tiba masuk Islam atau gimana ini? Jadi itu masih panjang ya, masih panjang. Karena berpikir benar atau tidak pilihan saya. Pertimbangan ini cukup lama. Karena perang antara hati dan pemikiran. Keyakinan. Setelah itu saya ngomong ke orang tua. Ternyata orang tua ikhlas. Ikhlas ya? Ikhlas. Hanya orang tua tanda tangan surat pernyataan. Alhamdulillah menjadi Islam, terus berangkat ke Makassar. Pesantren di Macopa daerah Maros. Kalau memang Macopa itu memang khusus untuk para mualaf. Dan apakah waktu itu menemukan kejanggalan di kitab yang lama, apa itu, baik itu masalah ketuhanan atau bagaimana? Dan sekarang Bapak Muhammad Nasir bisa bandingkan setelah membaca Al-Quran dan juga dulu di Alkitab, ajaran Yesus dan juga ajaran Nabi Muhammad. Apakah ajaran Nabi Isa atau Yesus itu menyeleweng atau bagaimana? Kalau untuk ajaran Nabi Isa sendiri tidak menyeleweng. Karena Nabi Isa itu jelas sekali dia mengajarkan tentang tauhid ketuhanan. Bisa dilihat di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Dia memperkenalkan Tuhannya. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau siapa yang mau masuk surga, ada di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu
bagi mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar, betul. dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utusan, betul sekali. Dan ternyata saudara-saudaraku, beliau ini mendapatkan hidayah bukan dari Al-Quran. Beliau mendapatkan hidayah ternyata dari kitab sucinya sendiri. Karena ternyata beliau mengatakan Yesus sendiri mengajarkan tauhid. Dan Yesus sendiri dengan tegas mengatakan Tuhan, sembahlah Tuhan itu Allah yang Esa, dan Yesus adalah sebagai utusan. Ya. Itu semacam syahadatnya orang Islam saat ini. Jadi asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dulu Isa Rasulullah. Isa Rasulullah. Nah, Jadi menarik sekali, saudara-saudara sekalian. Ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang masih di luar Islam. Jangan keraskan hati saudara-saudaraku, supaya Anda bisa menemukan kebenaran seperti yang sudah dirasakan oleh Bapak Muhammad ini. Dan bagaimana sekarang perasaan Bapak terhadap Islam? Lebih tenang? lebih tenang Bagaimana? karena ibadahnya itu tepat. Ya. Ibadahnya sama seperti yang telah diajarkan di dalam Bible, berarti kebenaran. Ibadah itu tenang, bahkan gak mikir harta sudah. Harta no comment. Pasti ditanggung. Insya Allah besar. Allah yang nanti ganti semuanya. Rezeki akan datang terus. Insya Allah, amin. Allah tidak pernah berdusta. Dan sekarang beliau tergabung di Yayasan Pembinaan Mu'alaf At-Tauhid dan membesarkan atau juga ingin menyadarkan, intinya ya, menyadarkan kawan-kawan yang di sana yang masih mencari-cari ini. Jadi kita mengasihi mereka. Insya Kita Allah tidak kita tetap membenci mereka. mengasihi mereka. Tetap mengasihi Karena kita saudara-saudaraku. cinta terhadap mereka, kita sayang terhadap mereka, kita ingin menunjukkan jalan kebenaran yang sesungguhnya. Iya, betul. Supaya mereka juga mendapatkan hidayah Dari Allah. sama dengan kita yang saat ini sudah melakukan hidayah. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mungkin ada yang mau sampaikan lagi? Cuman hanya pesan terakhir, insya Allah untuk orang tua, saya tetap mendoakan, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah Amin. kepada kalian, Amin. supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, ya. Karena Yesus datang di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 34, aku datang bukan membawa damai melainkan pedang, dan itu bukan kami yang menjawab, tapi Bapa yang harus menjawab. Yesus bukan raja damai, tapi dia datang untuk membawa pedang. Terima kasih. Baik, demikian saudara-saudaraku sekalian, pesan yang sangat mulia supaya bisa disebarluaskan kepada saudara-saudaraku sekalian yang sudah menjadi muslim. Pertahankan muslim Anda, jangan sampai Anda dimurtadkan dengan berbagai macam rayuan ya. Dan yang sudah menjadi mu'alaf, pertahankan mu'alaf Anda, lebih giat lagi belajar Islam. Dan yang belum menjadi mu'alaf, buka hati membaca kitab Al-Quran, biar itu Alkitab terjemahan ya. Sekarang banyak bisa kita download di Play Store. Pelajari itu dan jangan keraskan hati Anda. Semoga hidayah mendatangi Anda. Terima kasih, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.